Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Uci bertanya-tanya tentang bonekanya. Boneka Uci mana? Boneka Uci mana? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, kali ini aku mau bahas tentang urban legend yang beredar di kalangan masyarakat kita. Urban legend adalah sebuah cerita turun-temurun yang disebarluaskan dari mulut ke mulut yang beredar di masyarakat. Biasanya kita mendengar cerita-cerita ini dari keluarga, teman, sahabat, dan orang tua kita terdahulu. Terlepas nyata atau tidaknya urban legend ini, faktanya sebagian masyarakat Indonesia ada yang masih mempercayainya. Bahkan ada beberapa urban legend Indonesia yang sudah diangkat ke film layar lebar. Berikutnya suster ngesot guys. Diceritakan pada saat itu ada seorang suster yang meninggal secara tidak wajar guys karena diperkosa oleh seorang dokter yang bekerja di situ. Kabarnya kakinya diputung-putung guys dan dikubur di ruang laboratorium. Ada juga cerita yang menyebutkan bahwa suster ngesot berasal dari sebuah panti jompo di Jawa Barat yang memiliki ilmu hitam. Suster tersebut menghabisi nyawa seluruh penghuni panti jompo di sana. Karena kesal, warga sekitar menghakiminya dengan cara memukuli kakinya hingga remuk. Sosok ini sempat viral dan beberapa kali diangkat ke layar lebar di film-film bertema horor, guys. Nah, berikutnya guys, hantu boneka Uci Bandung. Kisah urban legend satu ini berasal dari kota Bandung. Salah satu urban legend terkenal di sana adalah hantu boneka Uci Bandung. Cerita ini terkenal di kalangan warga yang berada di Jalan Siliwangi. Konon katanya ada sebuah tragedi kecelakaan yang merenggut nyawa sekeluarga dan seorang bocah bernama Uci yang diakibatkan oleh pengendara motor yang sembrono. Dikabarkan bahwa sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Uci bertanya-tanya tentang bonekanya. Boneka Uci mana? Boneka Uci mana? Nah, setelah kejadian naas tersebut, tidak sedikit warga sekitar yang menyatakan bahwa mereka sering melihat arwah gentayangan. Bahkan beberapa kali warga menyebut bahwa Uci tampak duduk di atas pohon sambil memainkan bonekanya. Nah, menurut warga sekitar sebenarnya hantu Uci ini sebagai urban legend nggak mengganggu guys. Cuma banyak yang takut juga saat melewati Jalan Siliwangi di malam hari. Nah, kisah urban legend berikutnya adalah Wewe Gombel. Nah guys, pada waktu kecil pasti pernah dengar kan orang tua kita bilang jangan keluar setelah maghrib nanti diculik Wewe Gombel. Kisah Wewe Gombel sebagai urban legend adalah cerita yang sudah ada sejak zaman dahulu guys. Sosok Wewe Gombel sendiri digambarkan sebagai seorang wanita dengan tubuh besar, berambut panjang, dan memiliki payudara besar, panjang, dan menggantung. Konon waktu keluar Wewe Gombel ini adalah waktu maghrib. Itulah alasannya kenapa anak kecil dilarang main keluar rumah di saat waktu maghrib. Wewe Gombel dikenal suka menculik anak kecil untuk dijadikan anak atau dimakan. Selama diculik, sosok hantu satu ini akan memberi makan anak berbagai kotoran. Jika keluarga ingin anaknya kembali, mereka harus beramai-ramai keliling desa dengan memukuli perabotan rumah. Nah, berikutnya guys, kisah urban legend si manis jembatan Ancol yang bahkan sudah dibuat beberapa kali film bergenre horor. Sosok ini digambarkan sebagai seorang wanita cantik dan seksi berpakaian warna merah. Kisah ini diambil dari cerita di tahun 1800-an, tepatnya di zaman penjajahan Belanda. Ada banyak versi yang beredar guys, namun satu kisah yang paling melekat adalah tentang sosok seorang wanita yang bernama Mariam yang kabur dari nikah paksa, yang mengakibatkan dia meninggal secara tidak wajar di jembatan Ancol yang mengakibatkan arwahnya bergentayangan sampai saat ini. Nah guys, sekian kisah urban legend yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman punya cerita urban legend lainnya boleh ya kirim ke Gmail di bawah agar kita bisa bawakan di lain waktu. Nah guys, bagi teman-teman juga yang memiliki pengalaman horor boleh ya dikirim ke Gmail di bawah agar bisa kita bawakan di sini juga.
Nah guys, bagi teman-teman yang agak bingung untuk menyampaikan kisahnya secara detail, bisa ya ditulis aja sebisanya, nanti saya coba rapikan. Nah contohnya seperti ini kisah Mbak Nur, dia hanya komen di akun Facebook saya, akhirnya saya bisa buatkan kisahnya dan alhamdulillah dia enggak kecewa. Nah guys, sekian dulu. Wassalamualaikum, bye-bye.